Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Salam siswa super. Aku baca, aku bisa, aku juara. Oke. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat semuanya? Ini masuk semuanya? Berapa siswa? Oh, satu yang tidak masuk. Sakit? Oke, baik. Pelajaran hari ini PAI. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, buku paket, buku tulis, pensil, penghapus dan sebagainya. Kita awali pelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan cinta kita kepada tanah air Indonesia, walaupun ini pelajaran PAI, tapi juga PAI mengajarkan untuk cinta tanah air. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah kemerdekaan oleh Gusti Allah. Kemarin 17-an kita memperingati HUT RI yang berapa? 80. Di negara lain, contoh Palestina, itu masih saja belum tenang, belum merdeka secara penuh karena masih dijajah Israel. Jangankan mau sekolah anak-anak itu, mau ibadah sholat saja di sana masih was-was, khawatir apa? Sewaktu-waktu ada bom, sewaktu-waktu ditembak dan sebagainya. Maka kita patut bersyukur Indonesia merdeka, kita bisa leluasa untuk bersekolah, ngaji, bermain. Alhamdulillah. Mari untuk meningkatkan cinta tanah air kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Hafal semuanya? 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dianugahkan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, saya punya tebak-tebakan dulu. Ini untuk penyemangat, untuk ngecek fokus kalian. Coba perhatikan, ada 5 hewan. Yang pertama kuda. Kuda, tahu kan kuda? Kakinya berapa? 4. Yang kedua kambing. Kambing makanannya apa? Rumput. Yang ketiga kelinci. Kecil-kecil tapi jago lari dia. Cepat larinya. Yang keempat adalah ayam. Yang terakhir adalah keong. Tahu kan keong? Oke. Dari kelima ini, bila bergerak, berjalan ataupun berlari, siapa yang duluan ke rumah? Kuda. Kuda apa keong? Kenapa? Loh, keong itu tahu kan jalannya? Kenapa? Oh iya betul. Berarti kalian fokus. Gimana? Nah, oke. Berarti 90% fokus. Baik, saya lanjutkan. Ada PR? Ada apa? Ada betul? Tidak. Betul. Oke.
Kita akan ke pembahasan tentang kalimat thayyibah. Nanti dulu kalimat thayyibah. Saya utarakan tujuan pembelajaran ini dulu, biar kalian tahu alurnya kita belajar itu kemana, tujuannya apa. Kita akan mempelajari kalimat thayyibah supaya satu, siswa mempunyai perilaku husnudzon kepada Allah. Tahu husnudzon? Berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, siswa bisa memahami, mengenal, membiasakan berbuat baik. Berbuat baik itu termasuk berzikir, termasuk menyebut nama Allah. Yang kedua itu membiasakan berbuat baik, termasuk berzikir itu juga berbuat baik. Kemudian tujuan yang lain adalah supaya siswa itu senantiasa menggantungkan sesuatu kepada Allah. Jadi ketika ada masalah, punya keinginan, ingat berdoa kepada Allah, ingat berzikir. Terus yang ketiga, yang keempat, tujuan pembelajaran ini adalah supaya siswa mengenal Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah, mengenal Allah melalui zikir, mengenal Allah melalui kalimat thayyibah. Oke, ada 4 poin tujuan pembelajaran kita. 1, siswa bisa berperilaku husnudzon kepada Allah. Nomor 2, siswa membiasakan berbuat baik kapanpun, dimanapun. Karena berzikir itu kan bisa dimana saja, kecuali di kamar mandi tidak boleh. Di kamar mandi bersolawat, membaca kalimat thayyibah tidak boleh. Nomor 3, siswa bisa mengenal, memahami, menghayati, membiasakan menyebut kalimat thayyibah. Nanti kalimat thayyibah itu apa nanti saya jelaskan. Terus yang keempat, siswa mampu mengenal Gusti Allah melalui kalimat thayyibah. Kalau kemarin di pelajaran 2, siswa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, ini melalui kalimat thayyibah. Oke. Terus sekarang boleh ditulis. Sambil kita review pelajaran pertama dan kedua. Ini tak rangkum jadi satu. Nanti sekaligus ada hubungannya dengan pelajaran yang ketiga. Ini bisa ditulis dulu. Tulisannya jelas tidak?
saja yang ditulis ya. Yang sini tidak usah. Yang sini tidak usah. Yang sini maksudnya yang sini. Yang saya tulis yang di sini tidak usah. Yang sini saja. Yang di bawah garis ini tidak usah. Itu tulisan yang pertama, Pak. Yang mana? Ini? Allah. Baik, saya jelaskan sambil menulis bagi yang belum selesai. Kita review dulu yang pelajaran pertama.
Dulu sudah kita terangkan tentang isi kandungan penjelasan dari surat An-Nisa ayat 36, yaitu menjaga hubungan baik. Terus juga sudah kita terangkan isi atau keterangan surat Al-Hujurat ayat 13. Di antaranya adalah kita sebagai makhluk itu yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Dan Allah itu ternyata menciptakan makhluknya, termasuk semut, manusia kita, itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Baik bentuk fisiknya, suaranya, warna kulitnya, karakter, adat istiadat atau tradisi, hobi, kesukaan, warna favorit dan sebagainya. Berbeda-beda. Kalau sama, repot Pak Arwan. Misalnya satu kelas ini sama semuanya, termasuk jenis kelaminnya juga sama, warna kulitnya, suaranya, bentuk tubuhnya, rambutnya sama, repot. Akan sulit untuk membedakan si A, si B, si C, karena sama. Dan di sini bukti Allah itu kuasa untuk menciptakan manusia sealam semesta ini beda-beda. Luar biasa, tidak ada yang sama. Jadi hikmahnya Allah menciptakan berbeda-beda supaya kita bisa saling mengenal. Oh ini Aan, ini jenenge dia, ini jenenge Kira dan sebagainya. Bisa saling mengenal. Tetapi perlu juga diingat bahwa yang paling mulia, yang keren itu bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan pula yang punya jabatan tinggi. Tapi yang paling mulia itu adalah di hadapan Allah, itu yang paling takwa. Nah, takwa itu apa Pak? Takwa itu secara ringkas yaitu menjalankan perintah Gusti Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Nah, menjaga hubungan baik itu termasuk perintah Gusti Allah bukan? Ya, termasuk perintah Gusti Allah. Sehingga kalau ini kita lakukan berarti mentaati perintah. Mentaati perintah termasuk ibadah. Cirinya ibadah, kita akan mendapatkan balasan berupa pahala. Yang nanti akhirnya bisa membawa kita masuk surga. Karena kita menjalankan perintah, kita beribadah. Nah, ini saya tulis 4 saja, mewakili yang pelajaran pertama. Sebetulnya ada banyak sekali. Di samping orang tua, tetangga, teman, ada famili terdekat, famili yang jauh, guru dan sebagainya. Tapi karena hanya mengulang, saya singkat saja. 4 saja yang saya terangkan, karena nanti ada hubungannya dengan pelajaran yang ketiga. Kita harus berbuat baik kepada Allah. Di antaranya adalah berprasangka baik. Ini penting. Berprasangka baik. Coba Paula praktek. Ketika Paula pulang sekolah, tiba-tiba jatuh di sini, lecet, sakit. Terus beberapa hari tidak sekolah, tidak ngaji. Nah, ketika pas posisi jatuh sakit itu masih tetap berprasangka baik kepada Allah atau berprasangka buruk? Berprasangka baik. Karena tentu akan ada hikmahnya kenapa jatuh. Nah, itu namanya berprasangka baik. Tetap berdoa supaya diberi kesembuhan. Dan juga pergi ke dokter periksa. Walaupun sesungguhnya yang mengobati, membuat sehat itu Gusti Allah. Nah, itulah contoh berprasangka baik. Tidak menyalahkan Gusti Allah. Waktu jatuh itu piye toh? Tetapi dengan berprasangka baik kita akan tetap tenang walaupun saat jatuh. Terus antara lain berbuat baik kepada Allah, taat, patuh, menjalankan perintah, bersyukur. Contoh bersyukur. Tadi hari kemerdekaan negara kita merdeka. Yang lain di Palestina masih saja ribut perang. Kita alhamdulillah diberi keleluasaan merdeka dan kita isi dengan bersyukur.
Siapa yang kemarin 17-an ikut tirakatan? Nah, itu contoh bukti konkret. Ikut zikir kan ada tahlilan juga toh? Ya. Nah, mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan hauqalah, istighfar, baca Quran walaupun qul huwallah, al-falaq, anas itu juga Quran, bagian dari Quran. Itu juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Nah, pasrah atas keputusannya Gusti Allah. Gusti Allah punya program, punya takdir. Kita pasrah. Diberi rezeki sekian dan sebagainya. Kemudian yang kedua kepada orang tua. Bagaimana kita berhubungan baik kepada orang tua? Berbakti. Berbakti itu bisa mendoakan, bisa merawat, bisa membantu pekerjaan orang tua, bisa menjaga nama baik orang tua, tidak banyak keinginan. Kok PHP? Nah, orang tua aku mau sekolah, mau ngaji. Nah, itu namanya merepotkan orang tua. Terus mendengarkan nasihat. Ojo udan-udan, iki wis wayahe mongso rendem, kok ndak pindah, ndak demam. Kok nek sakit ndak ora iso sepo. Nah, didengarkan. Nah, ini contoh. Terus kepada tetangga. Tidak mungkin kita tidak punya tetangga. Kecuali kalau hidupnya itu di pucuk gunung bukan di tonggo. Tapi selama kita di kota ataupun di kampung pasti punya tetangga. Tetangga ada hutan. Nah, ketika misal ketika kita mati, bisakah kita mendem dewe, moro dewe neng kuburan? Tidak bisa, pasti ada yang gotong. Berapa orang sakit? Gitu deh. Orang dulu. Netane kae apa sih? Mbak, apa sih? Betulnya netane kae. Mati nanti Belum, Pak. neng kuburan ini. Enggak, itu tuh belum meninggal, Pak. Dibawa turun karena apa? Rasa nggak enak, pindah. Dibawa turun, dibawa rumah sakit, baru meninggal. Nah, neneknya itu sedih kan. Yang gotong siapa? Ya, Manusia. iya. Oh. Yang timnas. Oke. Rumah timnas. Berarti ada orang lain yang membantu kan? Iya. Oke. Itulah yang ingin saya tunjukkan. Artinya walaupun dia bertempat di terpencil, ada tetangga sing ngurusi orang itu. Apa meneh awake dhewe di tengah-tengah masyarakat bertetangga itu mesti nek kerepotan sing bantu ya tetangga. Mula kudu ana imbal balike. Harus menjaga hubungan baik, misalnya menyapa. Permisi, Mbak. Kalau bahasa Indonesia. Nek cara Jawa, derek langkung, lambe, bodi. Paling tidak senyum ketika berpapasan senyum. Itu namanya menyapa, berbuat baik. Sebab nek awake dhewe mati meninggal ora iso ngubur dhewe sing gotong ya tanggane. Bener. Termasuk tadi ceritamu orang sakit itu sing nggawa medhun ya tanggane, artinya orang lain. Oh, enggak, itu sing ngurusi Gusti Allah karena orang sudah meninggal semua kalau hari kiamat. Ya. Menyapa antara lain. Terus yang kedua, toleransi. Tadi sempat saya singgung, di masyarakat saja di kampung kita macam-macam orangnya, model-modelnya macam-macam. Ono sing punya tradisi istiadat begini-begini, ono sing coro berpikirnya begini-begini, pengen kesukaannya begini-begini, gimana? Nah, mula untuk menjaga kerukunan, perdamaian di kampung kita masing-masing, kita menunjukkan, membiasakan sikap toleransi. Toleransi itu apa, Pak? Toleransi itu menghargai orang lain. Jadi sukane minggu pitik selama tidak mengganggu kotorannya ya kita hargai, tidak boleh diganggu, kemudian dipinteng kemudian dicokong. Nah, kita menghargai, menghormati tetangga. Terus yang terakhir teman. Teman.
tidak membuli, supaya rukun harmonis. Satu kelas ini nek do membuli kabeh kok ribut, gurune judeg mumet, mergo do perenang. Nek saling rukun, tidak mengejek, insyaallah harmonis. Seperti ini tenang. Paling membantu. Sekali baik ini, misalnya tidak ada yang membawa, sebagian tidak ada yang membawa ulas pewarna, terus dipinjami temannya, saling membantu. Maka akan tenang, kondusif pembelajarannya. Nah, ini review saja singkat. Sekarang ke pelajaran 3. Pelajaran 3. Coba dicek buku paketmu. Buku paketmu halaman 40. Halaman 40. Ya. Halaman 40, pembahasan adalah hari ini berhusnudon kepada Allah. Di pelajaran 2 sempat kita singgung berprasangka baik itu husnudon. Berhusnudon kepada Allah dengan mengucapkan, menghayati, membiasakan membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Contohnya tahlil, istighfar, auqolah yang nanti akan kita bahas. Untuk apa? Kita terbiasa ingat kepada Allah. Halaman 41. Halaman 41. Tahlil. Tahlil, kalian biasa sering mendengar kata itu kan? Itu bagian dari zikir. Bagaimana bunyinya? Bunyi tahlil. La ilaha illallah. Orang kadang di kampung satu dengan kampung yang lain itu punya lagu nada sendiri-sendiri. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang begitu. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terkait nada. Ada perbedaan intonasi dalam mengucapkan. Tapi tulisannya sama. Tulisannya la ilaha illallah. Artinya apa? Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini saya jelaskan sedikit. Tujuan kita membaca la ilaha illallah khusus itu ya, itu menguatkan ketauhidan kita kepada Allah, menguatkan rasa yakin kita kepada Allah, akan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Itu fungsinya diantaranya. Fungsinya mengucapkan la ilaha illallah. Terus, saya kita takon. Salah si jiwa yang jawab, beberapa juga boleh. Apa sih kau rasakan ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah? Wan. Tenang, oke. Kemudian bahagia, oke. Nyaman, tenang, tentram. Nah, betul. Apa mbak? Wong kita ketika makan es krim saja rasanya syukur, rasanya enak, rasanya bahagia, seneng hatine, mergo iso maem es krim. Walaupun dzikir la ilaha illallah itu bukan makanan, tapi bisa kita rasakan. Itu namanya menghayati. Nah, sekarang masing-masing orang, saya yakin pernah melakukan itu, punya pengalaman dalam mengucapkan itu. Entah itu ketika pas hadir di majelis Habib Syekh, tahu kan? Habib Syekh yang di mana-mana itu sholawatan, mengajak orang untuk bersolawat. Itu biasanya diselani atau habis itu ada kalimat thayyibah yang diucapkan bersama-sama. Kompak, seragam, jelas, itu akan membuat nyaman. Nah, itu pengalaman. Ketika saya ikut pengajian Habib Syekh, dituntut untuk melafalkan kalimat thayyibah. Misalnya di sana melafalkan bersama ribuan orang yang itu bersolawat. Rasanya nyaman, tenang, damai, sakral. Terus setelah
setelah kalimat thayyibah la ilaha illallah apalagi yang B? Kalimat istighfar. Bagaimana bunyinya? Astagfirullahaladzim. Latar belakang atau sebab kita mengucapkan itu apa biasanya? Berbuat kesalahan. Kita merasa berbuat salah, menyadari berbuat dosa. Harus dan Gusti Allah, sehingga kita minta ampun, minta maaf. Mengucapkan astagfirullah. Setelah mengucapkan itu rasanya apa? Plong, lega. Seperti halnya misalnya saya buat salah sama Husna lewat, ibu jatuh, kejegal sikilku, padahal aku tidak sengaja. Terus saya minta maaf, Husna, minta maaf ya, membuat kamu jatuh. Terus Husna bilang, ya tak maafkan. Itu leguan apa betul? Rasanya leguan. Oke. Nah, pengalamanmu saya yakin punya melafazkan zikir. Ono salah satu yang pernah cerita, Pak, saya pernah mengucapkan istighfar itu karena saya betul-betul merasa dosa saat itu. Saya pernah berbuat salah, terus saya minta ampun kepada Allah sampai tidak terasa air mata saya mengalir. Habis itu saya merasa lega hati saya. Gimana kamu melakukan itu? Di rumah Pak, harus apa? Sendiri, malam-malam. Keluarga sudah tidur, saya jam 11 bangun, habis sholat, terus. Nah itu pengalaman. Masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah yang terakhir, hauqalah. Hauqalah bagaimana bunyinya? Yang C, buka lagi. La haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Nah, di situ kita meyakini bahwa ternyata sumber kekuatan itu dari Allah. Misalnya kita baru sakit, tidak bisa apa-apa, makan tidak enak, mau aktivitas tidak bisa, terus kita secara sadar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kok ora resmi terus mari? Nah, itu termasuk fadilah. Mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sopo sing arep mangkat neng ndi wae, numpak motor, numpak bis, kemana saja. Bismillah aku. Nah, biasanya habis bilah itu disertai diikuti dengan hauqalah. Biasanya kan gini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada hauqalahnya. Kan kita nggak tahu di jalan itu ada apa. Tapi kalau aku cuma bilang bismillah doang, udah. Boleh. Waktu naik, Boleh. mau naik motor, kan mau naik. Bismillah. Kita sudah hati-hati, ternyata orang lain nyelonong sehingga menabrak kita, tidak tahu keadaan di jalan. Maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan hauqalah itu. Itu salah satu fungsi hikmahnya. Nah, masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Baik, itu keterangan singkat. Sekarang dari keterangan penjelasan Pak Arwan tadi, saya pengen kalian tulis apa yang kamu alami, termasuk seberapa jauh kalian menangkap penjelasan dari Pak Arwan ini tadi. Ini untuk mengaplikasikan saling membantu, maka tugas ini kelompok. Satu kertas untuk 2 orang. Satu kertas 2 orang. Ini 3 ya Pak? 2 orang. Ini 3 Pak. Impactnya dihitung. Oke. Nanti yang ganjil, yang satu 3. Yang putra ganjil. Ini Mas sama siapa? Oke. Terus oke. Kamu sama Aan. Nah, terus kamu sama Nih. Terus kamu sama
bertiga. Kamu sama? Sama ini ya? Sama Mbak Jen, Mbak Bian. Ya, Jihan. Oke, terus? Aku Ya, sama Mbak Eli, Mbak Emma. bertiga berarti. Terus, Luna? Sama? Pak, boleh dibawa nggak, Pak? Boleh. Ini dibayar, Pak. Oh, sudah. Ya. Kita sama? Oke. Ya. Bertiga berarti. Sama itu. Oh, berdua sama itu. Berdua deh, bertiga guys, aku, Pak. Ya berarti sama itu, Mbak. Oke, Mbak. Yuk silakan. Boleh sambil di kursi, boleh di bawah asal kerjasama yang baik. Silakan. Boleh lihat buku, boleh lihat catatan, boleh review tadi penjelasan Pak Arwan, banyak keterangan-keterangan yang bisa diambil untuk mengisi tugas kelompok itu. Boleh. Yang ini disuruh Arabnya atau apa? Ya, Arabnya. Cara menjawabnya adalah di kolom paling kanan ini adalah nama kalimah thayyibah. Ada 3. Tak jelaskan dulu ya. Tak jelaskan dulu. Ada tahlil, istighfar, hauqalah. Terus sebelah kirinya lagi kolomnya ini tulisan kalimah thayyibah. Ini tulisan Arab. Tahlil Arab, istighfar Arab, hauqalah juga tulisan Arab. Terus samping kirinya ini artinya. Kau tulis. Boleh lihat buku. Terus samping kirinya lagi, kolom sampingnya lagi, ini apa yang kamu rasakan. Jadi menurut pengalamanmu sendiri-sendiri. Pak, lah kita kan berdua, boleh ditulis semuanya? Boleh. Nek satu saja, Pak, satu orang saja boleh. Apa yang kamu rasakan. Terus sebelah paling kiri itu menceritakan pengalamanmu ketika mengucapkan dzikir itu. Di mana, kapan, sama siapa, bagaimana kondisinya jamaah waktu itu bersama orang lain waktu mengucapkan. Atau mungkin kamu pernah mengucapkan tapi sendiri, seperti contoh tadi Pak Arwan ceritakan, boleh. Ya. Pak, aku nggak pernah ngomong tahlil ya, Pak. Loh, mosok habis sholat itu mosok ndak ada tahlil? Kamu jamaah zuhur ngasar itu? Ya, Pak. Aku nggak bilang apa sih itu. Ya. Jadi mengingat, diingat-ingat, dicari. Tahlil itu contohnya. Loh, kan tadi sudah di buku tahlil kalimatnya. Diskusikan dulu dengan temanmu. Di sini. Bapak ini masih lagi. Pak, kalau Pak tulisan Arabnya. Udah, pasti ya. Pasti ya. Awas. Kita wajib.
paling kanan, ini paling kanan. Ini nama-nama kalimat thayyibah. Dari atas ada tahlil, terus ini ada tahlil, ada istighfar, ada hauqalah. Sebelah kirinya lagi kolom ke bawah, ini disuruh untuk menulis Arabnya, tulisan Arabnya. Tahlil bagaimana? Istighfar bagaimana? Ini loh, Mbak. Kan dulu tulisannya gitu. Tulisan gitu. Kan ada tulisannya tadi. Kon nulis istighfar itu dia tulisannya Arab. Nah, terus sampingnya lagi, ini artinya. Artinya di buku ada. Kon, sampingnya lagi. Terus yang paling kanan, paling kiri itu pengalaman waktu membaca kalimat itu. Karena kan pengalaman sendiri-sendiri sudah punya kelompok masing-masing. Ini kok anak kotaknya kecil. Nanti boleh disini nanti bawahnya. Yes. Ya Pak, ini kecil Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Artinya apa, Ya jadi. Bun.
Ya. Bisa pergi. Dua boleh. Lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Ya. Jawabannya sama. Boleh ditambahi, ada yang sama, boleh ditambahi. Ditambahi. Ya, untuk paling bawah nama ditulis sekaligus nomor absen ya. Nomor absen. Ya nanti. Gak apa-apa, yang penting ada nomor absennya. Biar tahu Pak, karena ada namanya yang sama.
Pinjam tepatnya sini nih. Pinjam tepat. Sudah. Oh ya, kumpulkan. Sama kayak ini kan, Limo. Tugas dikerjakan 2 orang. Ini sekaligus mengamalkan 1 musyawarah kerjasama. Yang kedua, menghargai pendapat temanmu. Yang ketiga, kita membiasakan untuk diskusi. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Membiasakan mengucapkan kalimat tahlil bunyinya La ilaha illallah. Membiasakan kalimat istighfar bunyinya
Astagfirullah. Ini sekaligus mengamalkan ketika kita berbuat salah minta Maaf. Yang terakhir hauqalah bunyinya. Haula wala quwwata illa. Terima kasih, kasih tepuk tangan aplaus untuk kalian semua. Baik, kita mulai pelajaran dari hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dari Pak Arwan cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga ilmu kita yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.